let's begin with pray. One of you please come in front to lead us in pray. Stand up please. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Sweet Jesus, Mary, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, good. Thank you so much, Tiani. Sit down please, everyone. Firstly, let us check the attendance. Andrianus Natalio. Yes, Mrs. Apriliano. Yes, Mrs. Detiana. Yes, Mrs. Edeltrudi. Yes, Mrs. Juliana. Yes, Mrs. Okay. So now I want you to sing a song before we start our lesson. Let us stand up. Okay, let's sing a song. What song do you know? Kamu tahu lagu apa? Good morning. Good morning. Oke, kita nyanyi lagu Good Morning ya sebelum mulai pelajaran. Oke. Good morning, how are you? 1, 2, 3. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning, and how are you? I'm fine. Okay, thank you so much. Sit down, please. Okay, today we are going to learn about English in a new topic. Jadi hari ini kita belajar bahasa Inggris di topik yang baru. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang level product, masih ingat level product? Apa itu level product? Label produk itu biasa ditemukan di mana? Di bungkusan makanan atau bungkusan minuman. Oke. Sekarang, apa gunanya itu label produk? Untuk apa? Oke, label produk itu berisi tentang informasi tentang suatu produk. Jadi ada beberapa informasi tertera di dalam label produk, berfungsi untuk apa? Memberikan informasi kepada semua pengguna produk tentang produk yang ada di dalamnya, apa-apa saja yang terkandung di dalam produk tersebut. Hari ini kita belajar tema yang berbeda, yaitu tentang this is how you do it. Ada yang tahu artinya? This is how you do it. Artinya? Dicampurkan dengan bumbu yang sudah dituangkan di piring tadi. Diaduk rata, lalu minyak siap disajikan. Oke, sekarang kita lihat procedural text itu seperti apa. Yang pertama, ada yang bisa baca? Siapa? Ya, Mersiana, silakan. Jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan cara membuat atau melakukan sesuatu dengan serangkaian langkah atau tindakan. Oke, good. Very good. Jadi procedural text adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu dengan serangkaian langkah atau tindakan. Jadi dalam satu procedural text itu pasti ada langkah-langkah di dalamnya. Cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu. Yang kedua, ada yang bisa baca? Eka? Procedure text. Oke, jadi receipt, resep atau manual, buku petunjuk itu merupakan salah satu dari
Silakan. Resipi on manual bertujuan untuk menjelaskan cara membuat atau melakukan sesuatu. Oke, kalau ini jelas. Resep atau manual, recipe or manual itu bertujuan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu. Oke. Yang berikut kita lihat generic structure. Jadi satu procedural text, satu procedure text itu pasti akan ada 3 main part ini. Isi utamanya. Yang pertama kita mulai dari goal atau aim. Apa itu goal atau aim? Satu orang. Siapa? Ya, dia. Goal of aim berupa pengenalan tentang apa yang akan dibuat dapat berupa itu. Oke. Jadi goal atau aim berisi tentang pengenalan apa yang mau dibuat. Biasanya berupa judul, cara membuat pola, cara membuat lemeh, cara menggunakan magic comb, magic, rice cooker, cara memakai rice cooker. Kalau cara memakai rice cooker itu masuk di resipi atau manual? Manual. Oke. Yang kedua, dari goal atau aim itu berisi tentang pengenalan apa yang mau dilakukan atau dapat berupa judul. Oke. Sekarang kita masuk yang kedua, materials. Siapa yang dibaca? Siapa yang belum? Dari tadi sudah. Iya. Oke, ya. Mencakup informasi alat dan bahan yang digunakan. Oke, jadi materials itu mencakup di dalamnya alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan dalam membuat sesuatu. Kalau membuat lemeh, bahan-bahannya apa sih? Daun pisang, ubi, kelapa, gula merah, itu bahan-bahan. Kalau alat-alatnya? Rambut, pisau, panci, blower, oke, itu semua. Jadi itu semua masuk di bagian material. Bagian yang ketiga, ada yang membaca? Coba lagi, angkat tangan, tinggi. Otak. Bagian yang menerangkan langkah-langkah atau cara pembuatan ditandai dengan penggunaan kata first, second, next, then, Steps. Steps itu berisi tentang langkah-langkah membuat sesuatu. Tandai dengan penggunaan kata first. Coba sama-sama. First. Second. Next. Then. Dan yang terakhir itu apa? Finally. Oke, good. Tangan dulu. Ini tentang generic structure. Jadi susunan dalam prosedur teks. Yang berikut kita masuk ke language features atau ciri kebahasaan. Ada yang mau baca? Yang pertama, silakan. Martin. menggunakan simple present tense biasanya berbentuk imperatif atau Oke, procedural text. Language feature dari procedural text yang pertama adalah biasanya menggunakan simple present tense. Pernah belajar kok? Simple present tense. Dia menerangkan apa? Simple present tense. Menerangkan kejadian yang terjadi masa kini. Kalau masa lampau, simple past. Good. Kalau masa yang akan datang, apa? Future tense. Itu. Jadi dalam procedural text yang digunakan itu adalah simple present tense, menerangkan kejadian yang terjadi saat ini, masa sekarang. Biasanya berupa imperative sentence. Imperative sentence itu kalimat perintah. Masukkan, campurkan, adukkan, apalagi tuangkan, itu masuk dalam kalimat perintah. Kalimat perintah seperti itu tuh biasanya tidak ada subjek, langsung dengan kata kerja. Oke. Yang kedua, Eda, silakan baca yang kedua. menggunakan pengulangan atau kata penghubung seperti first, next, then, dan final. Oke. Jadi
menggunakan penomoran atau biasanya ditunjukkan dengan kata penghubung first, second, next, then, dan finally. Jadi kata-kata penghubung ini biasanya digunakan dalam langkah-langkah melakukan. Oke? Yang ketiga, Martin. Gunakan action verb seperti mengupas, membersihkan, mencampurkan, mencampurkan, dan lain-lain. Oke. Kalau action verb tahu ya? Kata kerja yang melibatkan aktivitas fisik itu kan. Membersihkan, mengupas, lalu apa lagi yang lain? Menuangkan. Semua masuk dalam action verbs ya. Jadi language features itu ada 3, menggunakan simple present tense dalam bentuk imperative sentence. Yang kedua, menggunakan kata penghubung first, second, next, then finally. Yang ketiga itu menggunakan action verbs. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Semuanya jelas? Jelas. Oke, kalau jelas, let's see the next. Jadi ada video, nanti videonya akan diputarkan. Video ini berisi tentang resep melakukan sesuatu, resep membuat sesuatu. Simak baik-baik videonya, karena setelah menyimak video nanti kamu akan mengerjakan LKPD 1. Ada 3 pertanyaan penting terkait video yang akan kamu nonton. Oke, simak baik-baik videonya, catat hal-hal penting di dalamnya. Mungkin itu nanti yang akan keluar di pertanyaan. Oke? Bu putar ya videonya ya. In a 30-second video. In this video, I would like to give you an example of procedure facts. That's about how to make a cup of hot coffee. To make a cup of hot coffee, you need to prepare all the materials. The materials are spoon, cup, coffee powder, sugar, and a glass of hot water. The first step that you must do is preparing all the materials. The second one, put coffee powder into a cup. Then add the sugar. After that, pour a glass of hot water. For the next, stir it well. And now a cup of hot coffee is ready to drink. Well, so others, that's all about my video. I hope you can enjoy it. See you in the next video. Have a nice day and bye. Sudah ya? Oke. Oke, setelah kamu saksikan video tersebut tadi, ini ada 3 pertanyaan yang harus kamu kerjakan berdasarkan video. 3 pertanyaan tersebut adalah yang pertama, coba dengar. What recipe does shown in the video? Resep apa yang ditunjukkan di video tersebut? Yang kedua, can you mention the ingredients? Bisakah kamu sebutkan bahan-bahan apa saja yang digunakan tadi dalam resep tersebut? Yang ketiga, mention all the steps included on the recipe. Sebutkan semua langkah-langkah yang disebutkan dalam resep tersebut. Oke? Ini pertanyaannya, silakan dikerjakan.
Sebenarnya. How to make, ada yang jawab begini, how to make a hot coffee. Atau jawaban lain ada? Apa? Sekarang kita dengar lagi ya. In my 30-second video. In this video, I would like to give you an example of procedure X. That's about how to make a cup of hot coffee. How to make a cup of hot coffee. Ada jawabannya seperti itu? Atau jawaban lain ada? Fiona, kamu jawabnya? Okta? Some. How to make a cup of hot coffee. Itu jawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Can you mention the ingredients? Bahan-bahannya? Yang pertama? Sugar. Coffee powder. Good. Kalian punya coffee powder. Itu benar. Tepung kopi maksudnya. Oke, jadi yang pertama sugar, yang kedua good, coffee powder, yang ketiga water. Waternya hot or cool? Panas atau dingin? Panas. Oke, ada 3 ingredients. Yang lain itu hanya alat-alat saja. Yang ibu maksud, yang ibu minta tadi kamu sebutkan ingredients, bahan. Oke, jadi bahannya yang pertama sugar, yang kedua coffee powder, yang ketiga hot water. Sudah? Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Mention all the steps included in the recipe. Sekarang dengar baik-baik. Mention all the steps in the recipe. To make a cup of hot coffee, you need to prepare all the materials. We need to prepare all the materials. Itu steps yang pertama. Prepare all the materials. Materials are spoon, cup, coffee powder, sugar, and a glass of hot water. The first step that you must do is preparing all the materials. Preparing all the materials. Okay? Step yang pertama, preparing all the materials. Ada yang benar? Tidak ada. Yang kedua, step yang kedua apa? Step yang kedua? The second one, pour the coffee powder into a cup. The second one, put the coffee powder into a cup. Masukkan tepung kopi ke dalam cangkir. Itu step yang kedua. Then add the sugar. Then, after put the coffee powder, then add the sugar. Tambahkan gula. Then pour a glass of hot water. Then pour a glass of hot water. Ada yang begitu? For the next, stir it well. For the next, stir it well. Ada yang begitu? Okay, it's okay. And now a cup of hot coffee is ready to drink. And now, a cup of coffee is ready to drink. Step yang terakhir. Stir it well. Yang kelima, stir it well. Maksudnya?
Stir it well. Stir. Tahu stir? Aduk. Kopi dengan gula yang sudah dicampur dengan air panas itu diaduk dengan baik. Setelah diaduk dengan baik, lalu the cup of coffee is ready to drink. Itu yang terakhir. Ada yang benar? Ada yang benar jawabannya? Tidak ada. Oke. Baik, jawabannya disalin di buku tugas dengan rapi. Setelah itu nanti dikumpul. 5 menit. Ya. Oke, baik. Setelah kita belajar banyak tentang prosedur teks hari ini, kita mulai dari tadi pengertian, lalu fungsinya untuk apa, language features-nya bagaimana, text structure, generic structure-nya seperti apa. Lalu Ibu mau bertanya ke kalian, apa yang sudah kamu pelajari tadi? Saya bisa? Ya. cara membuat sesuatu atau langkah dalam membuat sesuatu dengan baik dan benar. Oke. Jadi prosedur teks itu kita belajar supaya kita bisa melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, baik. Jawaban. Menjelaskan tentang cara membuat sesuatu atau cara ditandai dengan kata-kata penggunaan first, second, next, then, dan finally. Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang prosedur teks. Sebenarnya dalam menjelaskan langkah-langkah harus ada kata-kata kunci, kata-kata penghubung. Seperti apa? First, second, next, then, finally. Jadi hari ini kita sudah belajar juga tentang itu. Jadi dalam menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu harus ada kata-kata penghubung. First, second, then, next, finally. Ada lagi? Yang lain? Okta? supaya bisa mencakup cara melakukan langkah-langkah dan supaya bisa mencakup langkah-langkah atau cara-cara untuk membuat sesuatu. Oke. Jadi prosedur teks itu kita pelajari supaya apa? Supaya kita bisa memahami, bisa membaca dengan baik cara-cara atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik, supaya kita bisa menghindari terjadinya kecelakaan atau terjadinya kerusakan atau terjadinya rasa yang tidak diingin atau tidak diharapkan. Oke, baik. Ibu mau kamu semua tuh tangan hari seperti ini. Baik, untuk ibu mau kamu supaya semua LKPD dikumpul. Oke, sebagai penutup, stand up please, all of you. Kamu tahu lagu If You're Happy? Tahu? If you're happy and you know you clap your hands. Tahu? Ya.
Ikut goyang. Happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know that you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your fingers. If you're happy and you know it, clap your fingers. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your fingers. Terus, snap, snap. If you're happy and you know it, clap your shoulders. If you're happy and you know it, clap your shoulders. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your shoulders. If you're happy and you know it, nod your head. If you're happy and you know it, nod your head. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, nod your head. Supaya semangat sedikit. If you're happy and you know it, blink your eyes. If you're happy and you know it, blink your eyes. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, blink your eyes. If you're happy and you know it, pull your ears. If you're happy and you know it, pull your ears. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, pull your ears. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, twist your body. If you're happy and you know it, twist your body. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, twist your body. Oke, sampai sini. That's all for today. I hope you enjoy the class. Aku harap kamu senang dengan kelas hari ini. Mari kita tutup pelajaran kita dengan doa. Doa, silakan pimpin kita dalam doa. Let us pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tepuk terima kasih.